Salam jumpa sahabat M2TV, media informasi, saluran edukasi dan sarana diskusi yang akan tetap eksis untuk membahas isu-isu menarik, mengupas data menjadi fakta, menyajikan informasi terpercaya, biar sahabat M2TV menjadi tahu dari yang belum pernah tahu. Dan kali ini kami akan mengulas tentang rakyat desa Pasir Tanjung, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak mencari keadilan. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk menyajikan isu-isu menarik yang tentu akan menghebohkan. Rakyat desa Pasir Tanjung, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten mencari keadilan. Kabupaten Lebak adalah bagian dari Kesultanan Banten. Berawal dari sejarah panjang pembagian wilayah Kesultanan Banten pada tanggal 19 Maret tahun 1813. Atas dasar catatan sejarah panjang, kesepakatan Kesultanan Banten dibagi menjadi 4 bagian, yaitu wilayah Banten Lor, wilayah Banten Kulon, wilayah Banten Tengah, dan wilayah Banten Kidul. Ibu kota Banten Lor terletak di kota Cilangkahan dengan pemerintahan yang dipimpin oleh bupati yang diangkat oleh Gubernur Jenderal Inggris Raffles, yaitu Tumenggung Suradilaga. Pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles juga mengeluarkan Stadtplan nomor 81 tahun 1828 tentang pembagian wilayah keresidenan. Banten dibagi menjadi 3 bahagian, yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Caringin, dan Kabupaten Lebak. Pada tahun 1851, berdasarkan surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 15 tanggal 17 Januari 1849, ibu kota Kabupaten Lebak yang semula di Warung Gunung dipindahkan ke Rangkas Bitung. Eksekusi pelaksanaan pemindahan ibu kota baru itu dilaksanakan pada tanggal 31 Maret tahun 1851. Pemindahan ibu kota baru itu disertai dengan perubahan distrik pemerintahan sesuai keinginan pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 14 Agustus tahun 1925 berdasarkan surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang tertuang dalam Stadtplan nomor 381 tahun 1925. Kabupaten Lebak menjadi pemerintahan berdiri sendiri dan dengan distrik meliputi distrik Parung Kujang, distrik Rangkas Bitung, dan distrik Cilangkahan. Pada tanggal 8 Agustus tahun 1950 atau masa pemerintahan Orde Lama berdasarkan Undang-Undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Hal ini ditindaklanjuti melalui upaya yang dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dan DPRD, telah berhasil mengeluarkan keputusan DPRD nomor 14 garing 172.2 garing D-2 anggarum garis miring SK garing 10 anggarum tahun 1986 tentang penetapan hari ulang tahun Kabupaten Lebak tanggal 2 Desember tahun 1828. Luas wilayah Kabupaten Lebak 304.472 hektar. Berdasarkan data terakhir jumlah penduduk Kabupaten Lebak 1.204.095 jiwa. Kabupaten Lebak terdiri dari 28 kecamatan, 340 desa, dan 5 kelurahan. Dengan perjuangan dan adanya keselarasan koordinasi pemerintah daerah dengan rakyat Kabupaten Lebak, maka dari waktu ke waktu indeks pembangunan manusia
usia masyarakat Kabupaten Lebak menyangkut indikator harapan hidup, indikator pendidikan, dan indikator daya beli masyarakat dari waktu ke waktu semakin baik dan terus menuju satu kemajuan pesat. Kendati pun demikian, kita tidak dapat menutup mata adanya hambatan yang harus dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Lebak untuk memacu pertumbuhan pembangunan. Salah satunya adalah pemberian hak penguasaan tanah begitu besar dari negara kepada PT PN 8 sehingga menjadi hambatan perkembangan pembangunan Kabupaten Lebak serta potensi terjadinya kerawanan sosial di tengah masyarakat Kabupaten Lebak. Dari masa pemerintahan Hindia Belanda maupun pemerintah Inggris, Kabupaten Lebak sudah terkenal dengan kesuburan tanahnya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika masih terdapat sisa-sisa perkebunan Hindia Belanda di Kabupaten Lebak yang jumlahnya ratusan ribu hektar. Kini telah dikelola oleh PT PN 8 dengan status badan usaha milik negara. Penguasaan bidang tanah dengan luas yang tak terbatas serta bagaimana memperolehnya, sekaligus cara-cara PT PN 8 melakukan bisnis monopoli agraria di Kabupaten Lebak adalah satu faktor penghambat pembangunan sekaligus bertentangan dengan cita-cita perjuangan reformasi pemerintahan tahun 1998 dan semangat otonomi daerah. Hal ini sudah benar-benar terjadi dan dialami oleh sekelompok masyarakat di Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, di mana 65 hektar bidang tanah yang sudah dikuasai secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Pasir Tanjung sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, kemudian berganti dengan pemerintahan Inggris, lalu kembali lagi ke pemerintah Hindia Belanda. Bidang tanah dikuasai oleh rakyat tidak pernah disengketakan oleh pemerintahan penjajahan itu. Bahkan pada saat itu, tanah yang masuk dalam tanah desa yang penguasaannya didasarkan pada hukum adat seluas 250 hektar sudah diusahakan oleh masyarakat Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak sebagai sumber mata pencaharian. Memasuki masa kemerdekaan atau dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1954 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, maka seluruh perusahaan perkebunan Belanda dan penguasaan tanah hak guna usaha eks perkebunan Belanda di Kabupaten Lebak sebagaimana dijelaskan oleh mantan Kepala Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, dikuasai langsung oleh PT Karko Kultura Utama, kemudian dipindahkan lagi ke PT Linggasari. Pada masa itu, baik PT Karko Kultura Utama maupun PT Linggasari tidak pernah mengakui tanah yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat Desa Pasir Tanjung seluas 65 hektar masuk dalam sertifikat hak guna usaha PT Karko Kultura Utama ataupun PT Linggasari. Pada tahun 2005, PT Perkebunan Nusantara 8 datang ke tanah yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat Desa Pasir Tanjung seluas 65 hektar itu, lalu mengakui bidang tanah yang sedang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat adalah milik PT PN 8 karena masuk dalam peta lokasi hak guna usaha PT PN 8. Tahun 2007, ketika proyek pembangunan Waduk Karian Blok Terbang Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak akan dimulai dengan menggunakan alat berat tanpa peri kemanusiaan, PT PN 8 menggusur dan meratakan tanaman masyarakat dengan tanah. Dan akhirnya hak-hak masyarakat Desa Pasir Tanjung dirampas begitu saja. Menurut masyarakat Desa Pasir Tanjung, kejamnya pemerintah Hindia Belanda lebih kejam lagi PT PN 8 dalam merampas hak-hak rakyat. Lalu apa dasar hukum PT PN 8 mengakui bidang tanah yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat Desa Pasir Tanjung adalah milik PT PN 8? Apakah PT PN 8 memiliki bukti kepemilikan?
apakah sertifikat hak guna usaha masih berlaku dan dalam sertifikat tertera nama PT PN 8 sebagai pemilik tanah? Kita ikuti ulasan M2TV selanjutnya.